Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hiu Yin Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Spirit Sword Sofrek. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Di depannya, Tuan Ji mengenakan jubah hitam. Temperamennya tidak jelas dan sulit untuk membedakan identitasnya. Namun, napasnya, Chu Xingyun jelas bisa merasakannya, dan dia tidak asing. Orang ini adalah wakil ketua gerbang emas Luo Luo Jiyuan. Karena pernyataan Chu Xingyun, wajah para penguasa dari semua pasukan sedikit berubah. Tuan Ji, apakah sebenarnya wakil ketua gerbang emas Luo? Seperti yang kita semua tahu, keenam kekuatan utama telah membuat kesepakatan, dan satu sama lain tidak akan pernah diizinkan untuk campur tangan dalam masalah sektarian, apalagi mengendalikan dinasti sekuler, dan akan dihukum jika melanggar. Ji Yuan adalah wakil ketua Daluo Jinmen, dengan kekuatan tinggi. Dia tiba-tiba datang ke dinasti Qianwu, menyembunyikan identitasnya dan secara diam-diam memprovokasi. Itu adalah pelanggaran serius perjanjian. Bahkan Daluo Jinmen sulit untuk menghapus kecurigaan. Fanatik yang berani, kamu tidak ingin membingungkan iblis. Melihat ekspresi kerumunan berubah, Qianyin berdiri dengan cepat menunjuk tombak menunjuk ke hati Qianyu. Orang ini sebagian besar adalah tuan yang diundang oleh Cao Cao, tujuannya adalah untuk mengganggu kota Zunwu dan menghancurkan aliansi kami. Hubungan, tolong jangan percaya. Kamu harus menjadi orang yang mengganggu Zun Wucheng, bukan. Hati Qianyu mencibir dingin di wajah-wajah jelek Qianyin. Tetapi ketika dia mengambil langkah maju, dia menjelaskan, Qianyin, kamu jelas tahu identitas sejati Ji Yuan, dan tahu kedatangannya, hanya ingin mengambil keuntungan dari kemakmuran pavilion Wanjian dan mengganggu ketenangan dinasti, sehingga Wanjiangi tidak bisa mereka cenderung stabil, sehingga mereka dapat mengambil keuntungan dari itu dan membagi klan pavilion Wanjian. Demi keserakahanmu sendiri, kamu menipu orang-orang dari dinasti Qian, mengabaikan persetujuan 6 kekuatan, dan bahkan lebih kejam menembak ingin membunuh keluarga kerajaan. Tindakanmu sama baiknya dengan binatang buas. Sebagai seorang putri, Qian Yu secara alami brilian, dan dia menembus seluruh konspirasi dalam sekejap. Dia akhirnya tahu mengapa kelompok orang-orang misterius begitu kuat. Ternyata mereka datang dari gerbang emas Luo, dan mereka yang pertama mencapainya. Ji Yuan dengan 7 yin dan yang. Wajah Gan Yin menjadi semakin jelek, dan wajahnya jelek, sepertinya dia ingin membunuh hati Qian Yu, dan kemudian penguasa kekuatan di sekitarnya memandang seluruh situasi terus-menerus, wajahnya terus berubah. Kilatan pedang melintas, menunggu semua orang untuk bereaksi. Tubuh Ji Yuan telah tiba di depan hati Qian Yu. Pisau panjang meledak dengan momentum yang tak tertandingi, seolah-olah ruang akan hancur oleh kejutan. Tentu saja, Qian Yuxin bisa merasakan pisaunya, tetapi perbedaan antara keduanya terlalu besar, bahkan jika dia sudah menemukan sesuatu, dia tidak bisa menghindarinya, murid-muridnya menyusut dan dia hanya bisa menunggu kematian datang. Wakil Ketua Aula, tidak hanya secara diam-diam memprovokasi, tetapi juga membuat serangan diam-diam, aku benar-benar tertawa. Pada saat ini, suara dingin Chu Xingyun datang, dan tangan kanannya dipegang dengan salah, dan pedang hitam yang mengerikan pecah. Mang Jingzi menyapa pedang panjang Ji Yuan. Di antara dua kekuatan yang mengerikan bertabrakan, kekosongan bergetar keras, wajah Ji Yuan berubah secara drastis, dan dia melihat ke arah Chu Xingyun dengan takjub, tetapi dia melihat mulut Chu Xingyun terangkat, dan lubang-lubang hitam muncul, dengan teror kekuatan destruktif, menebas dengan liar. Deru gemuruh bergema, di tengah pertempuran antara keduanya, pedang dan pedang itu melonjak, seperti gelombang air, dan tanah retak, dan retakan itu seperti jaring laba-laba, di seluruh area. Bumi, flash, Ji Yuan dengan ringan meludahkan sepatah kata, dan tubuhnya bergerak, dia akan meninggalkan situasi pertempuran, tapi dia akhirnya meremehkan kekuatan Chu Xingyun. Saya melihat lubang hitam yang dalam yang disapu Jiang Wang, dan tubuh Ji Yuan terbang menjauh. Pada saat yang sama, jubah gelap di tubuhnya juga hancur oleh Jiang Wang, mengungkapkan wajah seorang lelaki tua yang kering. Ini benar-benar Ji Yuan. Melihat wajah lelaki tua ini, para penguasa pasukan yang masih ragu segera membuat suara khawatir. Pria tua Ji benar-benar Ji Yuan. Qianyin, apalagi yang harus kamu katakan sekarang? Hati Qian Yu penuh dengan sarkasme, dan suara kata-katanya membuat wajah Ganyin malu dan membuka mulutnya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Baru saja, Qianyin mengabaikan kata-kata Chu Xingyun dan bertindak dengan acuh tak acuh. Dia juga mengatakan bahwa dia menipu orang dan tidak layak dipercaya. Pada saat ini, identitas Master Ji dipublikasikan, dan memang itu Ji Yuan. Ganyin masih memiliki sesuatu untuk dikatakan, bahkan jika dia melompat ke Sungai Kuning, sulit untuk menghilangkan kecurigaannya. Ji Yuan mengabaikan perubahan halus dalam atmosfer ruang angkasa. Pada saat ini, matanya yang suram menatap Chu Xingyun. Akhirnya, dia tiba-tiba tertawa dan bertepuk tangan. Luo Yun, kamu pantas menjadi pemimpin dari 6 sekte.
Bakatnya benar-benar menakjubkan. Hanya dalam waktu yang singkat, Si Wei telah mencapai status ganda Yin dan Yang, dan bahkan melangkah ke dalam triple Yin dan Yang. Suara tinggi terdengar dari mulut Ji Yuan. Awalnya, suasana aula sedikit aneh. Begitu kata-kata itu keluar, kerumunan itu seperti sambaran petir, dan mata mereka lebar, dan mata mereka tertuju pada Chu Xingyun. Pria muda yang tampak polos ini adalah Luo Yun. Qian Yuxin juga terpana. Dia menatap Chu Xingyun dengan tak percaya. Matanya bergeser. Ketika dia melihat pedang lubang hitam, bahkan napasnya berhenti kaku, dan jantungnya berdetak kencang. Kamu masih memiliki sedikit penglihatan. Chu Xingyun mendengus, dan tidak lagi terus menyamar. Dengan lambaian tangannya, dia segera menarik teknik Qirong dan muncul kembali wajah dingin Junyi sebagai monster. Mengisap. Pada saat yang hampir bersamaan, semua orang yang hadir, termasuk Qianyin, menghirup udara dingin. Mereka tidak pernah berharap bahwa mereka akan berhubungan dengan Chu Xingyun begitu dekat, dan itu masih dalam situasi seperti itu. Tentu saja, orang yang paling terkejut tidak lain adalah Hujan Kering. Pada saat Chu Xingyun mengungkapkan wajah aslinya, dia hanya merasakan raungan di kepalanya, dan tidak ada cara untuk memikirkannya. Selama beberapa hari terakhir, dia telah mengomel Luo Yun, sebenarnya di sampingnya. Dia benar-benar tidak membohongiku, dia benar-benar Luo Yun. Gan Yuxin bergumam pada dirinya sendiri, dan pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Chu Xingyun akan memiliki sumber daya keuangan yang kaya dan kekuatan tanpa dasar. Ternyata Chu Xingyun adalah Luo Yun. Karena dia adalah Luo Yun, lalu apa yang aku katakan sebelumnya, bukan? Tiba-tiba, Qian Yu memikirkan apa yang dia katakan kepada Chu Xingyun sebelumnya, wajahnya stagnan untuk sementara waktu, kemudian ada badai warna yang memalukan dan memalukan sembur penuh wajah cantik. Perasaan ini terlalu indah. Hingga saat ini, Qian Yuxin tidak bisa percaya bahwa Chu Xingyun adalah Luo Yun, dan Luo Yun adalah Chu Xingyun. Namun, terkejut-terkejut, jauh di dalam hati Hujan Kering, lebih, tetapi rasa keanehan, seolah-olah Chu Xingyun berdiri di depannya benar-benar berubah, menjadi semakin kabur, dan semakin jauh. Suasana aula telah membeku hingga ekstrim, membuat kerumunan terdiam untuk sementara waktu, dan mata mereka tertuju pada posisi tengah, menatap kedua sosok itu. Salah satunya adalah Wakil Ketua Gerbang Emas Daluo, dan telah diperbaiki ke tingkat ke-7 Yin dan Yang. Yang lainnya adalah Paviliun Wanjian Paviliun yang baru ditingkatkan, seorang jenius iblis yang berada di pusat perhatian. Dua tokoh seperti itu saling berhadapan, tetapi beraninya mereka mengatakan lebih banyak momentum mengerikan dari Yin dan Yang kuat membuat mereka merasa mati lemas. Beberapa hari yang lalu, aku membantai 9 murid Paviliun Wanjian, meninggalkan 1 orang khusus untuk membiarkannya kembali ke Paviliun Wanjian untuk melapor. Menurut keadaan normal, dia seharusnya baru saja tiba di Paviliun Wanjian. Kata-kata Ji Yuan sedikit terkejut, dia tidak menduga kecepatan Chu Xingyun sangat cepat dan diam-diam, tanpa peringatan. Namun, Ji Yuan segera terpana, dan Yu Feng berbalik, dengan mengejek berkata, tapi sebagai penguasa Paviliun Wanjian, Anda datang ke kota Zunwu tidak jauh, tidak hanya Yirong yang mengubah wajahnya, tetapi juga tidak ada orang kuat yang mengikuti, ini terlalu menyedihkan. Atau, kalian, tidak ada pria kuat sama sekali, jadi mereka akan datang sendiri. Ji Yuan tidak menyembunyikan sarkasme, dan suaranya nyaring, bergema di seluruh aula, sehingga jantung Hujan yang kering sebagai orang luar agak tidak sedap dipandang, dan ada jejak cemberut di wajah cantik itu. Dia memelototi Ji Yuan dan hanya ingin berbicara. Chu Xingyun di sampingnya tiba-tiba menembak, dan kekuatan spiritual yang tebal melonjak seperti riak, dan mendorongnya dengan lembut. Tindakan ini membuat Hujan Kering tertegun, dan mata yang indah itu sedikit terkondensasi, tetapi ketika dia melihat tempat di mana dia baru saja berdiri, dia tiba-tiba meledak menjadi cahaya keemasan yang menyilaukan, nafasnya sangat dahsyat dan mengerikan. Bergemuruh, cahaya keemasan menghantam tanah, dan seluruh bumi berkibar, jahitannya menyebar terus-menerus menyatu di tengah, dan akhirnya hancur, mencetak lubang tak berdasar. Ini, Qian Yuxin tampak dingin di sekujur tubuhnya. Baru saja, jika Chu Xingyun mendorongnya menjauh, menghadapi serangan Jin Guang, bahkan jika dia memiliki pengawal bulu biru, dia tidak akan pernah selamat. Dia memalingkan muka, tetapi dia melihat dalam kehampaan, aku tidak tahu kapan seorang pria parubaya muncul, mengenakan baju besi emas, memegang palu ganda, mata harimau memancarkan niat membunuh dengan kekerasan, memberikan rasa bahaya yang kuat. Selain itu, tubuh Golden Armor sebenarnya masih tersisa dengan kekuatan dunia halus. Orang ini juga Yin dan Yang kuat. Sebenarnya, aku bisa menghindari serangan menyelinapku, itu tidak buruk. Suara pria Jinjia itu tebal, berkedip, dan perlahan jatuh ke sisi Ji Yuan, menatap langsung ke Chu Xingyun dengan mata dingin. Chu Xingyun juga menatap langsung pada pria yang mengenakan baju besi emas. Di mata gelap, dia tidak bisa membantu memancarkan cahaya pencerahan. Pria dengan baju besi emas, yang dikenalinya sebagai Xia Yunqing, adalah penatua kuil Seng Xiao, dan dibudidayakan untuk mencapai 3 ranah Yin dan Yang.
Ji Yuan dan Xia Yunqing keduanya adalah pusat kekuatan Yin dan yang terkenal, yang satu melambangkan gerbang emas Luo dan yang lainnya melambangkan Balai Shengxiao. Keduanya muncul pada saat yang sama, yang menunjukkan bahwa kerusuhan di kota Zunwu berasal dari tangan dua gerbang besar. Berdasarkan apa yang dikatakan Ji Yuan barusan, Chu Xingyun menduga bahwa mereka berdua menyusup ke kota Zunwu, menyebabkan kerusuhan, dan kemudian mengumpulkan kekuatan utama para kaisar, yang mereka inginkan hanyalah menguji kekuatan Pavilion Wanjian. Perlu dicatat bahwa hubungan antara 6 sekte utama sangat istimewa. Keberadaan Istana Jiuhan adalah yang terkuat, terletak di ujung utara, dengan postur terpisah, dan diam-diam mengendalikan lembah 7 bintang, duduk di wilayah yang luas, dan sumber daya budidaya yang tak ada habisnya. Di tanah barat, itu adalah kuil Shengxiao dan gerbang emas Daluo. Kedua leluhur selalu dekat dan memiliki hubungan dekat. Itulah sebabnya, di dunia kuno bintang kuno, Lin Jingxuan dan Gu Tianjiao akan secara aktif bergandengan tangan tanpa celah. Pavilion Wanjian dan Sekte Kuno Xinchen terletak di timur, meskipun dua kasus diblokir oleh beberapa pegunungan, transaksi sering terjadi, dan banyak jalan bisnis telah diletakkan. Keenam kekuatan, dibagi menjadi 3 pihak, saling melengkapi. Dari segi kekuatan, Pavilion Wanjian dan Sekte Kuno Xinchen adalah yang terlemah di antara 6 gerbang utama. Bahkan di masa liburan mereka sama sekali bukan penentang gerbang emas dan kuil dewa. Sekarang, karena tembakan Chu Xingyun, Wanjian Pavilion dan Xinchen Guzong telah jatuh ke dalam orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dan lemah. Tentu saja, gerbang emas dan kuil Shengxiao tidak akan kehilangan kesempatan besar ini, dan tidak sabar untuk membunuh Chu Xingyun, penggabungan dua domain utama. Hanya saja mereka tidak tahu banyak tentang situasi Chu Xingyun. Jika mereka buru-buru menembak, mereka mungkin ditangkap dan tidak bisa mencegah Istana Jiuhan. Oleh karena itu, mereka mengirim Ji Yuan dan Xia Yunqing untuk membiarkan mereka menyelinap ke kota Zunwu dan diam-diam memprovokasi dinasti. Dengan cara ini, mereka tidak hanya dapat mengganggu tatanan sekuler Pavilion Wanjian, tetapi juga diam-diam mengamati kekuatan sebenarnya dari Pavilion Wanjian, sehingga dapat merumuskan rencana dan konspirasi berikutnya. Lin Yuanli dan Gu Xuanfeng juga berhati-hati, dan benar-benar mati lemas dan masih dalam waktu yang singkat membuat strategi seperti itu. Tidak heran bahwa Daluo Golden Gate dan Shen Xiao Hall telah berdiri selama bertahun-tahun. Setelah mengungkap semua keraguan, saya tidak terkejut, tetapi malah memiliki semacam penghargaan. Melihat Chu Xingyun jatuh dalam pikiran, Ji Yuan dan Xia Yunqing saling melirik, dan segera keduanya mengulurkan telapak tangan pada saat yang sama, dan mereka membanting tangan mereka ke dalam kekosongan, melepaskan ribuan pita. Buka. Ketika keduanya melontarkan sepatah kata, kekosongan yang luas mulai bergetar, dan kuartet masing-masing mengangkat seberkas cahaya yang menyilaukan, naik ke langit, menerangi langit malam seperti siang hari. Pada saat yang sama, langsung di bawah 4 aura cahaya, ada sosok berwarna hitam. Ada sebanyak 200 orang, dan napas masing-masing tokoh mencapai tingkat roh surgawi, bergegas menuju Chu Xingyun. Hati-hati. Melihat ini, Qian Yuxin segera mengucapkan pengingat. Namun, pihak lain jelas siap, dan belum menunggu kata-kata hati hujan turun ke tanah. Jiwa-jiwa surgawi telah datang sekitar Chu Xingyun. Arai semangat besar. Keempat sisi spirit arai adalah 4 sinar cahaya yang menyilaukan. Dengan munculnya spirit arai yang besar, sinar cahaya terus mendekat dan akhirnya bergabung ke dalam spirit arai, menyegel seluruh ruang. Pada saat inilah Chu Xingyun dengan jelas melihat bahwa keempat sinar cahaya yang mempesona ini sebenarnya dibentuk oleh kondensasi batu roh, setinggi 300 kaki, dan cahaya roh itu agung. Pedang dapat dengan mudah menghapus semuanya. Luo Yun, kamu menghadapi kami berdua, dan kamu berani terganggu. Ini benar-benar bodoh. Hari ini, karena kamu telah datang ke kota Zunwu, maka tinggalkan hidupmu. Melihat bahwa Chu Xingyun disegel oleh arai roh, Ji Yuan dan Xia Yunqing segera membuat tawa keras, dan bahkan mengucapkan pernyataan kematian sombong di mulut mereka untuk membunuh Chu Xingyun di sini. Arai roh di depannya, yang disebut penghancuran langit dan arai roh, berasal dari zaman kuno dan merupakan susunan pembunuhan rahasia dari kuil Shengxiao. Pembentukan susunan ini membutuhkan 4 pilar roh dan 200 tuan roh surgawi. Yang pertama memberikan kekuatan tanpa akhir untuk susunan roh, sementara yang terakhir mengubah kekuatan spiritual menjadi formasi dan secara konstan mencekik benda-benda dalam formasi. Pangkat ini adalah tingkat 7 tingkat, dan ini adalah susunan pembunuhan murni. Ini didorong sampai ekstrim. Bahkan yin dan yang kuat sulit untuk dilawan. Mereka harus dipelintir dan dihancurkan, dan bahkan daging dan darah sekecil apapun tidak ditinggalkan. Ini sangat kejam. Ji Yuan dan Xia Yunqing bersembunyi di kota Zunwu. Tujuannya bukan hanya untuk memeriksa kekuatan Pavilion Wanjian, tetapi juga untuk membasmi master secara diam-diam, menyebabkan kepanikan di antara 18 dinasti. Namun, mereka tidak bisa membayangkan bahwa Chu Xingyun benar-benar datang ke kota Zunwu secara pribadi, dan begitu ceroboh sehingga dia bahkan tidak menyadari keberadaan memusnahkan arai roh. Selama kamu mati, klan Pavilion Wanjian dan klan Bintang Kuno akan menjadi milik kami.
Jika kamu menyalahkannya, kamu akan disalahkan karena terlalu bodoh dan benar-benar melemparkan dirimu ke dalam jaring. Ji Yuan tertawa lagi, bahkan dia tidak bisa membuka. Chu Xingyun pasti akan mati. Layak menjadi dua orang dewasa, yang menembak secara acak, dan membantai Luo Yun, penjahat kejam. Mulai sekarang, aku bersedia bergabung dengan Gerbang Emas dan Kuil Daluo Seng Xiao, hanya dua yang berasal. Mata Gan Yin melanjutkan berbalik, berlutut, dengan hormat. Melihat Qian Yin berlutut, tuan dari semua pasukan tertegun sejenak. Setelah beberapa saat, mereka juga berlutut satu demi satu, menghadap Ji Yuan dan Xia Yunqing. Kami juga bersedia untuk bergabung dengan Gerbang Emas Jin Luo dan Aula Seng Xiao. Hati pengkhianatan. Suara orang-orang jernih, bahkan jika mereka berada ratusan meter jauhnya, mereka dapat mendengar dengan jelas. Hati hujan kering melihat wajah jelek dari kelompok orang ini, sangat marah karena seluruh tubuh bergetar, dan menatap Chu Xingyun. Mereka menemukan Chu Xingyun. Tidak ada ekspresi di wajahnya, dan di sudut mulutnya, lengkungan tawa pelan-pelan melayang. Kalian ingin membunuhku. Sebuah suara pelan keluar dari mulut Chu Xingyun, menyela tawa Ji Yuan dan Xia Yunqing, membuat mata mereka membeku dengan kuat. Mereka sedikit mengernyit, mata mereka belum menyentuh Chu Xingyun, tidak ada tanda-tanda, arwah roh cambuk berdiri di aula menggigil, formasi menjadi redup, dan nafas kehancuran adalah dengan mata telanjang kecepatan yang terlihat menghilang. Berarti berbeda, tidak ingin menerobos barisan besar. Xia Yunqing mencibir, memandangi 200 murid surgawi, dengan suara nyaring, berkata, gambar kekuatan kolom roh, kondensasi ulang dan hancurkan susunan roh. Ya, 200 murid roh surgawi menanggapi serempak, tangan mereka meremas segel Dharma lagi, tetapi pada saat itu, keempat pilar itu bergegas menuju pilar roh surgawi, dan tiba-tiba menjadi redup. Tanpa jejak, apa yang terjadi? Wajah Xia Yunqing berubah drastis. Dia memusatkan pandangannya pada masa lalu, dan menemukan bahwa langit di atas arai roh sedang melingkari ular sanca aneh, panjang, abu-abu dan hitam, dan mulut ular itu membuka dan menutup melahap kekuatan spiritual pilar roh. Ji Yuan juga melihat boa konstriktor ini, dan tidak bisa membantu tetapi terlihat stagnan. Keempat pilar spiritual ini mencapai 300 kaki. Seluruh tubuh dibentuk oleh kondensasi batu spiritual. Kekuatan spiritual sama kuatnya dengan vena roh teritorial, tetapi piton ini dapat terus menelannya. Ini terlalu aneh. Dia tidak pernah telah melihat binatang roh seperti itu. Sekelompok ember beras, masih terpana, tidak berusaha untuk membantai piton ini. Xia Yunqing berteriak dengan marah, dan kemudian, 200 tembakan pada saat yang sama, melaju menuju piton abu-abu dan hitam. Aura mengamuk, tumpang tindih dan langsung kekosongan itu bergetar. Namun, di hadapan niat membunuh 200 tuan langit, piton abu-abu tidak memiliki rasa takut, dan masih melahap kekuatan spiritual dalam mulut besar, sampai gelombang pasang kekuatan spiritual datang, ia tidak panik dan memalingkan muka. Tetapi melihat tubuh piton abu-abu melintas, kekosongan di depannya benar-benar hancur, dan cahaya ungu hitam mekar, dan segera piton abu-abu menghilang, tiba-tiba muncul di pilar spiritual lain, masih diterus-menerus melahap kekuatan spiritual. Melihat ini, wajah dari 200 makhluk surga itu jelek, dan mereka menembak lagi. Aura itu bahkan lebih menyilaukan, menutupi langit dan menutupi matahari, dan gunung-gunung dan alam liar. Hampir semua ruang diselimuti, dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Sangat disayangkan bahwa piton abu-abu itu terlalu aneh. Setiap kali berkedip, tampaknya bisa kembali melalui kekosongan. Serangan mengerikan itu tidak bisa menyentuh tubuhnya sama sekali, seperti fiksi. Bahkan ular abu-abu hitam menghindar dan melahap kekuatan spiritual. Tubuh kecil asli menjadi jauh lebih tebal. Timbangan ular abu-abu hitam mencerminkan cahaya ungu berbintik-bintik, dan masing-masing gumpalan berisi suasana kuno yang tidak jelas. Piton abu-abu hitam ini sangat menakjubkan. Begitu Chu Xingyun melangkah ke aula, ia merasakan keberadaan arai roh pemusnahan, diam-diam melepaskan Taiksu Spirit Piton, dan membiarkannya diam-diam melahap pilar 4 roh. Adapun keamanan Taiksu Devouring Piton, Chu Xingyun tidak pernah khawatir, meskipun yang pertama masih dalam masa pertumbuhan, kekuatan kekosongan yang dikontrolnya tak tertandingi. Mo mengatakan bahwa 200 tuan arwah, bahkan jika kaisar-kaisar datang sendiri, jika Taiksu menggigit ular sanca ingin melarikan diri, dia tidak bisa menghentikannya, dan dia hanya bisa menontonnya tanpa daya, meninggalkan Yang Yangsing. Piton hitam abu-abu ini sedikit aneh. Jika Anda terus bertarung dengannya, Anda pasti akan menunda pejuang besar itu. Xia Yunqing menatap ular piton semangat Taiksu, dan menjabat tangannya, memerintahkan, jangan abaikan piton abu-abu hitam ini, segera bentuk arai dan bunuh sebanyak mungkin. Panggilan. Sebelum dia selesai, Xia Yunqing tiba-tiba merasakan panas. Dia memalingkan muka dengan curiga, tetapi melihat Chu Xingyun berdiri di tempat dengan tangan kanannya mengangkat pedang lubang hitam dan baju besi perak, seberkas cahaya yang mengalir seperti gelombang air, satu demi satu, gelombang kekerasan yang hebat, dia sepertinya bisa membakar matanya dan menembus pikirannya, membuat jantungnya berdetak kencang. Itu kekuatan yang aneh. Xia Yunqing dan Ji Yuan berkata pada saat yang sama. Ketika gelombang api ini muncul, dunia dipenuhi dengan napas yang sangat panas, yang tampaknya mampu membakar segalanya.
Volatilitas Kai. Chu Xingyun menggeram, dan cahaya putih bersinar dari baju Zira Vientin, seolah-olah dia memiliki kehidupan, benar-benar mengeluarkan getaran yang berdenyut, kekosongan ombak berlanjut, seperti cahaya, semua bergesekan ke lubang-lubang hitam. Tiba-tiba, pedang hitam itu mulia, dan pada saat itu dipisahkan dari tubuh pedang, kekuatan asli sumber cahaya Suanjing dan sumber api Suanjing diubah menjadi gelombang cahaya dan api yang berat, dan terus mengalir ke arah penghancuran arwah. Suara mendengung yang berdengung bergema, dan di bawah keheranan kerumunan, hamparan luas arai roh yang dimusnahkan meleleh, dan bahkan garis-garis pola diubah menjadi sinar api, yang jatuh dari udara. Adapun 200 master langit dalam susunan roh pemusnahan, gelombang api menyerang ke dalam tubuh, satu gelombang dan satu gelombang, satu suar, kekuatan teror menghancurkan vitalitas cahaya api mekar, dan meridian dan lautan roh segera menyalakan api yang mengamuk. Tidak, aku tidak ingin mati. Seorang guru surga berteriak dengan liar. Dia menggigil keras di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, hidupnya hampir musnah, dan kematian bisa datang kapan saja. Dia menatap Chu Xingyun, hanya untuk melihat sepasang mata gelap menembus hati orang-orang. Terlambat, Chu Xingyun muntah ringan, api bergetar lagi, darah dan api meledak pada saat yang sama, kehidupan seorang Master Tianling yang terkenal digeledah dengan kejam, jiwa itu tersebar dan tidak dapat jatuh ke tanah. Baik sumber cahaya Suanjing dan sumber api Suanjing mengandung kekuatan asalnya. Meskipun kekuatan Chu Xingyun saat ini hanya dapat dipinjam sedikit saja, ini adalah jejak ini, yang dapat menyebabkan kematian yang sangat mengerikan setelah bergesekan dengan kekosongan. Semua kekuatan berkumpul di lubang-lubang hitam, satu pedang jatuh, dan itu bisa dibakar ke udara. Bagaimana para penguasa roh ini melawan? Hanya setelah berteriak, mereka dibunuh oleh pembantaian dan berubah menjadi mayat. Kerumunan melihat adegan ini benar-benar tak bisa berkata apa-apa, mereka belum pernah melihat gerakan pedang yang mengerikan, meleleh pertama, dan kemudian membunuh, tetapi segala sesuatu yang menyentuh fluktuasi cahaya pedang menghilang dan berubah menjadi sinar api. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa pemuda berkulit hitam, di depannya, masih muda, tetapi bakatnya menakutkan seperti setan, dan dia tidak bisa memperlakukannya dengan mata orang-orang biasa. Tidak hanya kerumunan yang sadar, tetapi Ji Yuan dan Xia Yunqing merasakan hal yang sama pada saat ini, mereka merasa sedikit penyesalan di hati mereka seharusnya tidak begitu ceroboh, dan mereka tidak boleh membiarkan Chu Xingyun menembak. 200 Tuan Celestial, setelah pedang ini, secara langsung mati 100 orang, dan bahkan jenazahnya tidak dapat ditemukan, terlalu tragis, bahkan kekuatan seperti gerbang emas Luo dan Aula Seng Xiao akan merasakan sakit. Tarik, Xia Yunqing meraung, dan para Master Tianling yang selamat segera bereaksi, melarikan diri ke segala arah. Mereka tidak lagi berani melanjutkan pertarungan, menghadapi Chu Xingyun, hanya satu cara untuk mati. Tidak ingin meninggalkan satu pun dari mereka. Sebuah suara yang sangat dingin terdengar, seolah-olah mereka muncul di telinga mereka. Di belakang mereka, Chu Xingyun mengangkat pedangnya lagi, dan seluruh tubuhnya dibunuh dengan kejam. Para guru surga ini adalah orang-orang misterius yang disebutkan oleh Gan Yuxin. Ketika mereka datang ke kota Zunwu, mereka menggunakan metode yang sengit dan langsung membantai sebagian besar istana untuk secara paksa merebut kekuasaan kota Zunwu. Sekarang, mereka ingin melarikan diri, Chu Xingyun yang bisa melakukannya. Api terang dan menyilaukan mekar, dengan Chu Xingyun sebagai pusat bergegas ke segala arah, dan para guru langit meraung dengan ngeri. Pada saat ini, mereka hanya putus asa. Chu Xingyun, hentikan aku segera. Mata Xia Yunqing pecah ketika dia menyaksikan kematian seorang lelaki kuat roh surgawi, dan palu berat di tangannya melambai ingin menghentikan pembunuhan kejam ini. Namun, Chu Xingyun hanya melihat ke belakang, di alisnya pola pedang gelap merayap perlahan, dan tampaknya ada mata ketiga, untuk sesaat punggung Xia Yunqing mengalir dengan keringat lebat dan dia merasakan kematian mendekat. Gunung Chargemori. Chu Xingyun menginjak kaki, cahaya ungu bersinar, dan sosok kepahlawanannya muncul di depan Xia Yunqing. Di lengan kanan, baju besi Vientin berubah menjadi cahaya putih terang. Kesembilan aksesoris itu sedikit dikencangkan, seperti ular sanca yang mengintai, merembes keluar dari ketiadaan. Kekuatan mengerikan di tanah menghancurkan kekosongan, membuat ruang bergetar. Pada saat ini, Chu Xingyun tidak lagi disembunyikan, mendorong kekuatan baju besi Vientin ke ekstrim. Raungan mengerikan yang meraung datang, dan Xia Yunqing, yang telah mencapai triple yin dan yang benar-benar terkejut oleh pedang ini. Matanya terus berantakan, dan dia hanya bisa menatap pada pedang yang sangat mengerikan, yang tak tertahankan. Penatua Xia. Pada saat ini, Ji Yuan berteriak keras dan membangunkan Xia Yunqing. Untuk sesaat, wajah Xia Yunqing pucat, dia melambaikan palu berat dan meledak ke arah lubang hitam, kekuatan penuh mengamuk, tetapi di depan jutaan pasukan raksasa gajah, itu masih terlalu kecil, langsung berubah menjadi ketiadaan, bahkan jejak gelombang bisa berangkat. Pedang ini terlalu berat, seolah-olah gunung sedang ditekan, seolah-olah dewa akan membunuh Xia Yunqing. Raungan keras meledak, dan bumi bergetar hebat pada saat ini. Seluruh istana tampak berosilasi. Palu kerajaan Xia Yunqing jatuh dari ketinggian, menyentuh tanah, membuat suara mendengung, bergema ke ruang angkasa, seperti kematian.
Lonceng kematian. Ketika kepulan asap dan debu menyebar, ada celah tak berdasar di tanah. Ada kerikil yang tak terhitung jumlahnya, dan asap dan debu menutupi langit. Adapun Yun Changqing, menghilang seolah-olah itu tidak pernah ada. Mata kerumunan itu besar, dan mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Xia Yunqing, sesepuh dari kuil Seng Xiao, rangkap Yin dan Yang, dibunuh oleh Chu Xingyun, pedang, dan dibantai. Tidak ada yang bisa mengharapkan adegan ini. Beberapa saat yang lalu, Chu Xing masih memegang pedangnya, berfluktuasi dengan cahaya dan api, dan mengejar Master Tianling yang melarikan diri. Dalam sekejap mata, Chu Xingyun muncul seperti hantu, dan muncul di depan Xia Yunqing. Dia jatuh dengan pedang, membunuhnya dengan sangat mudah, dan pedang dihancurkan dan semuanya hancur. Gan Yuxin menatap Chu Xingyun, matanya yang indah berkedip-kedip dan dia sangat terkejut. Kekuatan Chu Xingyun jauh melampaui harapannya, bahkan jika dia tahu identitas Chu Xingyun, dia tidak berharap menjadi begitu kuat. Pegang pedang dan musnahkan 100 dewa. Jatuh pedang, membantai Yin dan Yang kuat. Ini seperti orang yang tidak memiliki kelemahan sama sekali. Setiap aspek sangat kuat dan tidak bisa diguncang sama sekali. Yang lebih penting adalah bahwa latihan Chu Xingyun hanya 2 kali lipat Yin dan Yang, tidak sebagus Xia Yunqing. Tidak seperti kejutan semua orang, wajah Chu Xingyun masih tenang seperti air, pedang lubang hitam bergidik, manik-manik darah di atas terguncang, tenang dan santai, seolah-olah dia baru saja melakukan hal yang sepele. Sebenarnya, untuk Chu Xingyun, membunuh Xia Yunqing dengan pedang memang masalah sepele. Setelah dia memasuki Yin dan Yang double, pedang berat lubang hitam mencapai 200.000 jin, dan kekuatannya tak tertandingi. Armor dari lengan Viantin juga dipromosikan menjadi senjata kerajaan yang lebih rendah, dan dia mampu mencapai 90.000 gajah. Pedang barusan, setelah mengumpulkan kekuatan, mencapai kekuatan 180.000 gajah. Pedang jatuh ke gunung kematian, dan itu benar-benar melampaui dunia ganda Yin dan Yang. Bahkan jika itu adalah puncak soliter, itu harus dipecah. Gunung Xia Yunqing, mengapa begitu sulit? Cahaya pedang gelap pada tubuh Chu Xingyun berangsur-angsur menghilang, tetapi cahaya putih terang dari baju besi Viantin masih ada di sana. Kedua Suanjing asli memancarkan cahaya yang menyilaukan dan sangat melukai mata semua orang. Dia memandang Ji Yuan dan berkata, sekarang giliranmu lain kali. Ups, semua orang gemetar, Chu Xingyun membantai 200 roh terlebih dahulu, dan kemudian membantai Xia Yunqing. Pada saat ini, apakah dia masih akan menembak Ji Yuan? Chu Xingyun, kultivasi saya adalah untuk mencapai tingkat ke-7 Yin dan Yang jelas tidak sebanding dengan Xia Yunqing. Apakah Anda pikir Anda dapat membunuh saya? Wajah Ji Yuan menjadi ironi, dan kengerian Yin dan Yang ke-7 level menyapu, jauh lebih baik daripada Xia Yunqing. Yin dan Yang, hari yang berat. Basis kultivasi Ji Yuan jauh lebih tinggi dari Xia Yunqing. Jika dia mencoba yang terbaik, dia juga bisa memusnahkan Xia Yunqing dan Chu Xingyun. Mereka terlalu sombong untuk menganggapnya serius. Aku tidak berpikir begitu, aku bisa melakukannya. Kata-kata Chu Xingyun berisi ejekan. Dia mengangkat lubang hitam, dan bilahnya menunjuk ke kepala Ji Yuan. Ketika dia baru saja akan menembak, dia melihat tubuh Ji Yuan. Naik cahaya aneh. Segera setelah itu, cahaya aneh menggigil dengan ganas, dan cahaya mengalir di sekitar tubuh Ji Yuan, menyapu ke kejauhan dengan kecepatan yang menakutkan, dan dengan cepat melarikan diri dari tempat itu. Ji Yuan, melarikan diri. Tiba-tiba, keempat kata itu melayang di benak kerumunan, ruang yang awalnya kaku dan beku tiba-tiba mati, dan semua orang terdiam. Di langit malam, Ji Yuan menjadi streamer dan melarikan diri dengan liar. Melihatnya dengan hati-hati, dia menginjak pesawat ulang-alik aneh di bawah kakinya. Cahaya aneh dilepaskan oleh pesawat ulang-alik dan menyelimuti tubuh Ji Yuan, membuat kecepatannya melompat seperti orang gila. Pesawat ulang-alik terbang ini adalah harta gerbang emas Daluo, yang diperingkat sebagai Raja 8 Butir dengan semua desakan, kecepatannya sebanding dengan guntur dan kilat, dan tidak ada yang bisa berdiri bahu-membahu. Mengambil latihan kultivasi Ji Yuan secara keseluruhan, seluruh daerah tandus miskin yang tandus utara dapat mengancamnya, tetapi sangat sedikit orang, tetapi karena kehati-hatian, Lin Yuanli masih memberikan harta ini kepadanya. Begitu situasinya berbeda, Anda juga bisa melarikan diri dengan lancar. Luo Yun ini benar-benar aneh dan tidak dapat diprediksi. Setiap sesekali, kekuatanku akan meningkat dengan cepat. Aku memiliki kepercayaan pada pedang sekarang, tapi agak sulit untuk tidak berbahaya. Saat ini, rencananya telah sepenuhnya terungkap dan tidak ada artinya untuk tinggal di kota Zunwu. Prioritas utama adalah untuk segera menyampaikan pesan Luo Yun kepada Zongmen, dan kita tidak boleh membiarkan anak ini terus tumbuh, jika tidak itu akan menjadi masalah besar di masa depan. Pikiran melayang di benak Ji Yuan, dan dalam sekejap mata, dia meningkatkan kecepatannya lagi. Ketika dia akan meninggalkan istana, secercah cahaya tiba-tiba muncul di langit malam. Berkilau ini sangat padat dan tumpang tindih satu sama lain, akhirnya membentuk kabel net besar yang membentang di langit malam dan menyelimuti sebagian besar istana kerajaan. Kabel net berisi napas penahanan, dan untuk sementara waktu, bahkan Ji Yuan tidak bisa melewatinya.
Ini Ethernet. Jantung Ji Yuan bergetar. Mengunci jaring halus adalah harta besar dari kuil Seng Xiao, yang diperingkatkan sebagai Raja 9 Butir, yang mampu mengikat kekuatan spiritual, menekan kekosongan, dan bahkan nirvana yang kuat harus dibatasi dalam tindakan mereka, bahkan sombong. Di dunia rahasia Gu Xingyun, Chu Xingyun mengambil benda itu dari tangan Gu Tianjiao. Tanpa diduga, dia sudah mengatur Ethernet kunci dan memblokir sebagian besar istana kerajaan. Luo Yun, apakah kamu harus buru-buru membunuh? Ji Yuan tentu saja tidak asing dengan mengunci jaringan halus. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya sendiri, tidak mungkin untuk mematahkan belenggu. Pertempuran ini tidak dapat dihindari. Pergi sekuat tenaga. Chu Xingyun melirik dari bawah, mendengar 4 kata ini, tanpa sepatah kata pun, wajahnya dingin dan tersenyum. Beberapa hari yang lalu, Ji Yuan dan Xia Yunxing memimpin 200 penguasa langit, menyembunyikan fisik mereka, menyamarkan identitas mereka, dan membantai orang-orang tak berdosa secara brutal, secara paksa mengendalikan kota Zunwu. Setelah itu, mereka membantai para murid Pavilion Wanjian, menarik kerusuhan kota Zunwu, dan mengumpulkan para penguasa kekuatan dinasti besar, bersiap-siap untuk memberontak melawan Pavilion Wanjian, menyebabkan kekacauan lebih banyak lagi. Jika langkah ini berhasil, dinasti Eitin akan benar-benar panik. Pada saat itu, jutaan orang yang meninggal, bahkan Pavilion Wanjian akan menderita bencana besar dan akan dibantai dan dibagi tanpa ampun. Pada saat ini, Ji Yuan benar-benar mengatakan bahwa Chu Xingyun mencoba membunuhnya, yang benar-benar konyol. Chu Xingyun dingin dan kuat, dan kekuatan luar biasa mekar darinya, mengunci tubuh Ji Yuan, masing-masing gumpalan cahaya pedang, menusuk pikiran yang terakhir. Aku tidak ingin melakukannya, itu tidak berarti aku takut padamu. Karena kamu terobsesi, aku akan membiarkan kamu melihat apa kekuatan Yin dan Yang yang sesungguhnya. Ji Yuan juga marah. Dia adalah wakil ketua gerbang emas Daluo. Dia memiliki status terhormat dan disembah oleh banyak orang. Sekarang, bahkan jika dia dianggap rendah oleh Chu Xingyun, bagaimana mungkin dia tidak marah dalam hatinya? Mengaum, raungan menakutkan terdengar, dan Ji Yuan menarik pisau panjang yang ganas di atas kepalanya. Tubuh ular berkepala 2 samar-samar mengambang, dan mata ular itu kasar, seolah menelan Chu Xingyun. Ular gila memotong di udara. Ji Yuan melangkah maju, memegang pisau panjang di telapak tangan kanannya, mengangkat dan membunuh masa lalu. Ular meraung ke langit, tubuh ular berkepala 2 bergabung ke pisau, berubah menjadi cahaya pisau horor, merobek langit, langsung menuju Chu Xingyun untuk membunuh. Ini adalah kekuatan Yin dan Yang Qizong, dan ini adalah kehidupan yang mendominasi. Bukan itu yang bisa ditentang Luo Yun. Kerumunan memandang ke langit dan dikejutkan oleh cahaya pisau Ji Yuan. Lampu pisau itu seperti ular aneh kuno yang ganas. Melahap Chu Xingyun. Namun, dalam menghadapi serangan Ji Yuan yang mengerikan, tubuh pedang Chu Xingyun lebih cemerlang, dan suara gemuruh berdering. Dia tiba-tiba bergerak, menginjak tanah, melempar rumah-rumah ungu yang aneh satu demi satu. Zimang menghilang. Kehampaan, dimusnahkan oleh cahaya pisau yang mengerikan, tanpa kekuatan spiritual, dan ruang bergoyang, membuat kerumunan mundur dengan marah, bahkan jejak akibatnya tidak terkontaminasi. Ji Yuan berdiri di tempat, alisnya melengkung erat, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, di mana cahaya ungu muncul kembali. Chu Xingyun berjalan keluar dari cahaya ungu, tangannya mengangkat pedang lubang hitam, dan napasnya tenggelam seperti menguap. Duron, apakah kamu berpikir dengan trik yang sama, kamu bisa mengalahkanku? Ji Yuan tertawa, seolah melihat melalui serangan Chu Xingyun, terlihat bangga tidak mundur, tetapi melangkah untuk membunuh. Pada saat yang sama, udara dingin naik ke tubuhnya, dan udara dingin mengembun menjadi baju besi, yang membungkusnya di seluruh tubuhnya. Di pusat baju besi, 6 pola dewa perlahan melayang, dan itu adalah senjata kerajaan 7 baris. Pangkalan kultivasi saya jauh lebih unggul dari Anda, dan memiliki baju zirah raja bermotif 7, sudah di tempat yang tak terkalahkan. Ji Yuan terus berseru, ingin mengalahkan niat bertarung Chu Xingyun, pedang di tangannya berisi kekuatan yang ganas, sekali lagi meretas. Benarkah? Chu Xingyun hanya tersenyum acuh tak acuh. Tetapi melihat dia mengencangkan lengan kanannya, di atas baju besi Vientin, ke-9 aksesori itu bergetar, berdiri seperti sayap, dan kekuatan teror berubah menjadi cahaya putih yang cerah, menyebar, seperti asap tipis yang naik, seperti sejuta gajah raksasa menginjak-injak kekosongan, cahaya yang lolos, membuat dunia dan dunia terdistorsi. Pada saat yang sama, 2 Suanjing asli juga bergetar, cahaya merah dan putih saling terkait satu sama lain, dan kekuatan Megaelepan menjadi 2 kali lipat. Seluruh set baju lapis baja dibungkus dalam kecemerlangan bercahaya, yang menyilaukan. Terlihat lurus, cahaya baju zirah Vientin bergegas ke langit, dan dalam sekejap, semua orang merasakan aliran kekuatan yang mengalir ke langit, dan akhirnya bergabung ke pedang lubang hitam, berubah menjadi cahaya pedang abu-abu, merobek kekosongan, dan mengubah bumi. Vientin mengubah langit. Chu Xingyun menggeram dengan suara rendah. Lubang hitam melambai, di mana bagian depan pedang lewat dan sebenarnya ada pusaran pedang abu-abu dan hitam yang jatuh dari ketinggian, seolah-olah itu bisa benar-benar membalik seluruh dunia. Langit hilang, bumi hilang, hanya ini tanpa akhir pusaran air.
Trik pedang apa ini? Ekspresi Ji Yuan berubah sangat, tangannya gemetar, dan dia melambaikan ratusan pedang secara berurutan. Namun, begitu bilah-bilah ini menyentuh pusaran abu-abu hitam, mereka benar-benar dimusnahkan. Sebuah pusaran cahaya menekan dan membunuh semua eksistensi. Bahkan artefak kerajaan berbutir 7 pada tubuh Ji Yuan bergetar hebat. Semakin lemah kami datang, hal terakhir yang kami lihat adalah celah. Raja 7 butir, retak. Ji Yuan hampir memelototi matanya. Begitu dia melihat ke atas, pusaran abu-abu dan hitam menelannya. 2 juta gajah memukulnya, langsung menghancurkan kepalanya dan mengubahnya menjadi tubuh tanpa kepala. Lanjutkan, mayat itu jatuh ke tanah, memercikkan asap dan debu pada saat yang sama, juga mengejutkan pikiran orang banyak mengangkat dahinya, dan menatap kehampaan di langit seperti Chu Xingyun, seperti seorang pembunuh yang tiada taranya. Anak ini, pada akhirnya adalah monster jahat, bahkan Ji Yuan, yang memiliki 7 yin dan yang, dibunuh oleh pedangnya. Seberapa kuat kekuatan bertarungnya? Chu Xingyun berdiri di kekosongan, dengan pedang gelap berkilau di sekitar tubuhnya, matanya sedikit terkulai, dan dia melirik ke bawah dengan pandangan dunia, posturnya sombong dan menakjubkan. Di lengan kanannya, cahaya putih dari baju Zira Fientin telah lama memudar. 2 kristal misterius asli yang bertatahkan di sana, dan cahaya yang berkilauan masih memberikan kekuatan murni dalam aliran tanpa akhir, tetapi Chu Xingyun dapat merasakan bagiannya. Rasa lelah yang lemah melanda. Dalam hal ini, Chu Xingyun tidak terkejut. Dalam pertempuran hari ini, dia mendesak baju Zira Fientin 3 kali. Untuk pertama kalinya, ketika gelombang Void Shock dilepaskan, gelombang itu juga menarik kekuatan sumber api dan kekuatan sumber cahaya. Ketiganya berubah menjadi fluktuasi api tak berujung, menewaskan 100 master surgawi dalam satu gerakan. Kedua kalinya, dengan kekuatan-kekuatan supranatural, ia menunjukkan gaya gunung sekarat membunuh Xia Yunqing dengan pedang. Pada ketiga kalinya, kekuatan menakutkan dari baju besi Fientin dilepaskan sepenuhnya, dan kemudian dengan kekuatan-kekuatan supranatural, kekuatan ditingkatkan menjadi 2 juta gajah, dan gaya berputar langit dikondensasi untuk memadatkan pusaran pedang dan membunuh Qin Qiuan di tempat. 3 kali mendesak, setiap kali Anda perlu mengkonsumsi kekuatan dalam jumlah besar. Tanpa bantuan Suanjing dan Suanjing, Chu Xingyun saat ini, saya takut dia telah kehabisan tenaga. Seiring kultivasi saya meningkat, api lubang hitam akan menjadi lebih berat dan kekuatan yang bisa meledak akan lebih kuat. Selain itu, selama saya terus mengumpulkan sumber Suanjing, kekuatan yang bisa saya kendalikan juga bisa melompat lagi. Kata Chu Xingyun diam-diam di dalam hatinya. Melalui pertempuran hari ini, Chu Xingyun memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatannya sendiri. Pada saat yang sama, dia tidak lagi bingung tentang cara cepat meningkatkan kekuatannya, dan tujuannya adalah brilian. Tubuh jatuh dari udara, dan dengan lambaian tangannya, Chu Xingyun menaruh semua penyimpanannya di sakunya, dan menggunakan pedang lubang hitam, diam-diam menarik jiwa Yin dan Yang dari Ji Yuan dan Xia Yunqing. Perlu dicatat bahwa kedua orang ini berasal dari gerbang emas Luo dan Aula Seng Xiao. Mereka berdua pembangkit tenaga Yin dan Yang. Chu Xingyun dapat menggunakan metode rahasia untuk menyatukan keduanya menjadi budak dan meningkatkan kekuatan mereka lagi. Tuan Loyun Pavilion, apakah kamu baik-baik saja? Pada saat ini, Qian Yuxin berjalan dengan cepat. Meskipun matanya yang indah bersinar, tetapi kata-kata yang dilontarkannya, ada perasaan kagum yang samar. Bagaimanapun, dia sudah tahu identitas Chu Xingyun, dan dia juga tahu perbedaan antara status keduanya, jadi dia tidak berani melakukan apapun yang dia inginkan. Chu Xingyun tidak menjawab, tetapi hanya menggelengkan kepalanya, dan kemudian memalingkan muka, menatap Qianyin dan penguasa pasukan. Qianyin, Xia Yunqing dan Ji Yuan yang kamu andalkan sudah mati, dan kamu belum menyerahkan kekuatan kekaisaran. Gan Yuxin juga melihat Ganyin, dan begitu dia berbicara, dia akan merebut kembali kekuatan kekaisaran dan mengembalikan kota Zunwu ke perdamaian. Serahkan kekuatan kekaisaran. Ganyin tampaknya mendengar lelucon besar, dan dia tertawa keras di mulutnya, dan bertanya, apakah kekuatan kekaisaran ini kembali ke pengecut Gan Shao, atau ke penjahat berarti ini di sebelah Anda? Diam. Tiba-tiba Gan Yuxin minum, Yin kering ini, rupanya sudah mati, dan berani berbicara dan mengkritik Chu Xingyun. Menghadapi kemarahan Gan Yuxin, Qianyin tidak takut. Ketika dia menatap Chu Xingyun, tidak ada rasa takut di wajahnya, dan dia langsung bertemu dengan mata gelap Chu Xingyun. Kamu tidak perlu melihatku seperti ini, aku sedang berbicara tentang fakta. Ganyin mengangkat alisnya dan berkata dengan acuh tak acuh, Loyun, kamu mengambil keuntungan dari pertempuran berdarah antara Pavilion Wanjian dan Xingchen Guzong, menggunakan cara jahat untuk membunuh yang kuat, menekan domain klan dan mengklaim sebagai patriark Pavilion Wanjian, bukankah ini penjahat kejam? Untuk benar-benar menggantinya, yang dibutuhkan bukan hanya kekuatan, tetapi juga kekuatan besar, sehingga dapat menekan partai dan mempertahankan operasi klan yang berkelanjutan, dan kamu tidak memiliki satu pun dari 2 poin ini. Kata Gan Yin menghina. Light, seakan menatap Chu Xingyun, hanya meremehkannya. Pemenangnya adalah raja, yang kalah adalah bajak laut, dan kemenangan adalah kemenangan.
Qianyin, kamu harus bicara omong kosong. Gan Yu cemas dan melangkah keluar dalam kemarahan, tetapi dihentikan oleh Chu Xingyun. Aku tidak berbicara omong kosong. Ekspresi Gan Yin masih sama. Pada saat yang sama, para penguasa pasukan di sampingnya juga perlahan-lahan bertemu, matanya sedikit tenggelam, dan mereka memancarkan napas mulia dari dataran tinggi. Gan Yin berhenti dan melanjutkan, Luo Yun, kekuatanmu tidak lemah, dan bakatmu sangat tinggi. Kamu bisa melompat 5 tingkat dan membunuh Ji Yuan dalam 1 kali pukulan, tetapi, bahkan jika kamu tiran orang yang kamu bunuh, ini hanya keadaan yang sama. Jika Anda menghadapi nirvana, Anda bertanya pada diri sendiri, dapatkah Anda memiliki jejak kehidupan? Di belakang Ji Yuan dan Xia Yunqing, ada gerbang emas dan aula Seng Xiao. Di depan 2 gerbang besar ini, apa yang Anda andalkan pada Luo Yun, apa kekuatan Anda, dan apa fungsinya? Jangan katakan bahwa Anda menentang nirvana yang kuat, cahaya itu adalah taktik manusia cukup untuk membunuhmu ribuan kali. Karena ini, aku bersedia untuk mengkhianati Pavilion Wanjian dan tunduk pada gerbang emas dan aula Seng Xiao dari Luo besar. Tanpa kamu, apa yang kamu lakukan untuk melawan 2 gerbang besar, dan apa yang harus melawan 2 orang kuat nirwana? Bantu Zhong Yu. Setelah mengatakan ini, banyak penguasa pasukan mengangguk lagi dan lagi. Mereka telah lama tidak puas dengan Chu Xingyun menjadi patriark Pavilion Wanjian. Dari segi kekuatan, Chu Xingyun sangat kuat, tetapi kekuatannya sangat terbatas, dan ia tidak dapat mendukung seluruh sekte, dan bahkan urutan pemerintahan ke-18 dinasti tampaknya diperluas. Melihat bahwa Chu Xingyun tidak membuat suara, tawa Qianyin lebih kuat, dan dia berkata dengan hati-hati, bahkan jika kamu mengambil 10.000 langkah mundur, kamu sekali lagi bergantung pada cara jahat untuk mengalahkan gerbang emas dan balai Seng Xiao dari Daluo, dan memotong kuat nirvana kepala itu, bagaimana mungkin, tidak mungkin, Anda juga dapat membunuh istana utama istana Jiuhan, dan juga mengambil istana Jiuhan di bawah komando Anda. Orang yang bermain dengan cara jahat adalah yang lebih rendah, mereka yang memiliki kekuatan kosong dan sombong adalah suami yang keras kepala. Anda, Luo Yun, itu adalah suami yang keras kepala dan keras kepala. Dengan usia dan pengalaman Anda saat ini, dan kekuatan di tangan Anda itu sangat mendasar tidak mungkin untuk memerintah dinasti 18. Saya ingin bertanya mengapa orang bangsawan seperti saya harus menyerahkan kekuasaan kekaisaran kepada suami yang keras kepala dan penyendiri. Alih-alih ini, saya lebih suka mengambil inisiatif untuk memusnahkan dinasti Qianwu, sehingga setidaknya tidak akan berbau selama ribuan tahun. Gan Yin tertawa, dan begitu pula para penguasa pasukan. Dia tidak menghadapi Chu Xingyun dari awal sampai akhir. Bahkan jika dia melirik masa lalu, itu hanya penghinaan dan penghinaan. Di mata mereka, latar belakang Chu Xingyun terlalu rendah, bahkan jika dia memiliki kekuatan yang baik, itu hanya seorang padang rumput pedesaan, dan sulit untuk mencapai aula yang elegan. Meskipun bisa menjadi pemandangan untuk sementara waktu, pada akhirnya akan menghilang di sungai panjang sejarah. Chu Xingyun berdiri di depan Qianyin. Dia bisa mendengar setiap suara dengan jelas. Pola pedang di tengah alisnya menggeliat lagi, dengan sedikit niat membunuh, yang mengungkapkan tubuhnya. Kenapa? Apakah kamu ingin terus membunuh? Gan Yin tampak agak mati. Setelah tawa lagi, dia mengangkat dadanya tinggi, sepertinya gila, aku akui, aku jauh dari lawanmu, kamu ingin membunuhku, aku benar-benar tak terhindarkan, tapi, kamu mati di tangan si pembuat rumput desa ini, bahkan jika aku mati, aku tidak akan memalingkan muka. Karena kamu tidak layak. Tidak ada kemarahan dalam kata-kata Gan Yin, apalagi histeris menghadapi kematian, dan hanya ada penghinaan dari jiwa terdalam, jijik. Di matanya, kekuatan Chu Xingyun memang tidak ada bandingannya. Dia adalah seorang jenius yang belum pernah ditemui selama ribuan tahun, tetapi meskipun begitu, keberadaan Chu Xingyun masih menjadi rumput liar dan sulit untuk memasuki kelas atas. Fan Wuji menjadi patriark Pavilion Wanjian dan menyatukan 18 dinasti. Dia bersedia menyerah, hanya karena mantan memiliki nirvana dan memiliki warisan besar, dia bisa bersaing dengan pasukan apapun. Namun, Chu Xingyun menjadi patriark Pavilion Wanjian, mengandalkan cara dan di tangannya, ia tidak memiliki latar belakang yang besar. Karena itu, di hadapan Chu Xingyun, bahkan jika hidup dan mati dalam bahaya, sikap Yin tidak berubah sama sekali. Seperti yang dia katakan tadi, bahkan jika dia mati, dia merasa bahwa Chu Xingyun tidak layak. 18 dinasti, yang berafiliasi dengan Pavilion Wanjian, telah mewarisi tak terhitung tahun. Jika Anda mengatakan pengambil alihan, Anda dapat mengambil alih, bahkan jika gerbang emas dan kuil Seng Xiao tidak muncul, kami tidak akan tunduk kepada Anda. Seorang pria Qingpao ketika dia keluar, dia tidak menyembunyikan ketidakpeduliannya. Orang ini, dari dinasti Aoqi, adalah Raja Aoqi. Begitu aku beruntung, aku telah memenangkan kekuatan, dan aku merasa bahwa aku dapat memerintah ke-18 dinasti sesuka hati, dan tidak ada seorang pun di mata. Pemikiran seperti ini benar-benar memenuhi identitasmu yang rendah hati. Pemimpin kekuasaan lain mencibir. Pria ini mengenakan baju besi kuning tebal dan kekar seperti gunung. Dia berasal dari dinasti Batu Kuno dan juga peringkat raja. Kamu telah menyinggung gerbang emas Daluo dan kuil Seng Xiao. Di masa depan, kamu akan menghadapi balas dendam tanpa akhir.
Bahkan jika kamu dapat menghancurkan gerbang emas Daluo dan kuil Seng Xiao, istana Jiuhan tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Dengan kekuatan istana Lord Jiuhan Palace, kamu tidak akan pernah bisa bertahan. Tentu saja, kamu juga dapat memiliki secercah harapan, yaitu, sebelum mati, langsung melangkah ke alam dewa tanpa nama yang legendaris. Ada juga dua penguasa kekuasaan yang mencemooh dan menyanyikan satu paduan suara, dan semuanya tertawa, dan menatap Chu Xingyun dengan tidak sopan dengan tatapan yang menatap badut balok yang melompat. Orang-orang ini, dari 18 dinasti, baik sebagai raja atau sebagai partai yang kuat memiliki darah kehidupan 18 dinasti di tangan mereka. Mereka berkumpul di sini, jelas mereka tidak membawa Chu Xingyun ke mata mereka. Penghinaan semacam itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan, itu hanya penghinaan, dan atasan membenci yang lebih rendah, sangat mudah. Sekelompok orang yang akan mati cukup baik untuk dibicarakan, tetapi mereka hanya rakus karena takut akan kematian. Pengejekan berulang-ulang dari para penguasa ini membuat hati Gan Yu jengkel dan kembali dengan suara dingin. Dengan itu, dia melirik Chu Xingyun, dan menemukan bahwa seluruh wajah Chu Xingyun telah sepenuhnya diselimuti oleh es dan matanya terbakar amarah, dan bahkan melihat langsung, bahkan kekosongan mulai berputar. Terlebih lagi, api dari lubang hitam di tangannya sebenarnya berbisik, seperti binatang buas yang telah dimakan oleh orang-orang, ingin melahap dan memusnahkan segalanya. Chu Xingyun, kamu tidak perlu memperhatikan orang-orang ini, silakan, orang-orang ini tidak memenuhi syarat untuk terus hidup. Qian Yuxin takut dengan niat membunuh Chu Xingyun, dan wajah cantik itu menjadi putih sepenuhnya, tetapi dia tidak berani berbuat lebih banyak. Lihatlah, suara itu sangat jelas, dan itu dikirimkan ke telinga Chu Xingyun tanpa mengatakan sepatah kata pun, tetapi Chu Xingyun tidak bergerak, bahkan 1 inci, tidak bergerak, dan masih mengamuk dengan membunuh niat dan kemarahan, yang membuat wajah Jun Yi beberapa divergen. Chu Xingyun, kata Gan Yuxin lagi. Sebelum dia selesai berbicara, dia terganggu oleh tawa kering dan diejek. Orang-orang yang bermain trik akan merasa percaya diri setelah mereka diekspos. Seperti orang seperti ini, saya telah melihat lebih banyak cowardre. Mungkin dia menyadari bahwa dia akan mati, dan jantungnya telah benar-benar runtuh. Lagi pula, dia baru saja mengambil alih pavilion Wanjian, dan dia tidak mau, kata Raja Aoki, katanya. Menjadi seseorang, kamu harus mengenali posisimu dan mengendalikan pavilion Wanjian dengan cara yang bajik. Kamu harus menyusut dan menikmatinya. Kamu harus campur tangan dalam masalah dinasti 18 dan bahkan Ji Yuan dan Xia Yunxing keluar dari dinasti Qianwu. Bahkan, dia adalah orang yang harus menjadi yang terbaik. Seorang penguasa kekuasaan tidak melihat Chu Xingyun, tapi suaranya ditujukan padanya. Ya, kamu harus keluar, menjauh dari dinasti ke-18, dan harus ikut campur dalam soal tokoh-tokoh tingkat atas kita. Raja Guyan menunjuk ke Chu Xingyun dengan marah dan mengucapkan kata-katanya sendiri secara langsung. Begitu kata-kata ini keluar, semua penguasa kekuatan mencibir. Orang yang tercela yang akan mati, mereka malu berada di perusahaan. Diam aku. Qian Yuxin benar-benar marah, mabuk dengan pemerasan, dan menekan suara semua orang. Dia berjalan ke sisi Chu Xingyun. Ketika dia mendekat, dia terkejut menemukan bahwa Chu Xingyun menginjak tanah, retak-retakan itu semua biadab. Selama pedang itu dikirim bersama-sama, Mo mengatakan bahwa kekuatan utama di depannya, seluruh istana akan berubah menjadi reruntuhan, dan akan dihancurkan. Namun, Chu Xingyun belum menembak. Napasnya sangat cepat, matanya dipenuhi darah, dan tangannya yang disembunyikan dalam jubahnya marah, dan dia membuat ledakan tulang yang teredam, dan menguap sangat menakutkan. Pada saat ini, Chu Xingyun bergerak. Dia hampir menggigil dan menutup matanya, berbalik melangkah keluar dari istana langkah demi langkah, dan menghilang ke dalam malam yang panjang. Di mana dia berjalan, tanahnya retak, kekosongan itu dipelintir, dan pedang itu berkobar seperti iblis, dan teror itu sangat ekstrim, tetapi itu tidak melukai kekuatan apapun. Chu Xingyun. Qian Yuxin berteriak, tidak tahu mengapa, dia melihat bagian belakang kepergian Chu Xingyun, semua kemarahan di hatinya menghilang, hanya kasih sayang dan ketidakberdayaan. Beberapa saat kemudian, hati Qian Yu menghela nafas, tersapu, dan dengan cepat mengejar Chu Xingyun. Setelah Chu Xingyun pergi, atmosfer ruang yang kokoh segera menghilang menjadi tidak ada, dan para master pasukan saling memandang dan menertawakan tawa tanpa terkecuali. Itu benar-benar pria bodoh yang hanya bermain trik. Dengan hanya beberapa kata, dia membuatnya berani untuk tidak menembak, dan Wan Jiange benar-benar jatuh ke tangannya, yang benar-benar menyedihkan. Seorang pria kurus berkata dengan getir. Positif dan realistis, hanya untuk menekan ke-18 dinasti, seorang anak kekar, hanya sedikit bakat, setelah semua, bukan lawan kita. Lain bergema. Mereka tidak melakukan penyamaran satu persatu, mereka mencibir keras, dan Qianyin berdiri di tengah kerumunan, dengan gaya kepemimpinan yang samar, mengangkat bahu dan berkata, Luo Yun tidak berani melakukannya, dan dia menerima begitu saja. Berani melakukan pembantaian, tetapi tidak berani membunuh ratusan juta tentara dari 18 dinasti. Ingat, dia hanya seorang tukang rumput pedesaan, bisakah kita memiliki gaya kita? Kata-kata itu jatuh, dan tawa bangkit lagi.
Akhirnya, dia kembali ke istana yang damai dan menjadi berisik lagi. Setiap tawa dan setiap kata ditujukan pada Chu Xingyun, jangan sampai dia tidak bisa mendengarnya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang Mimin tampilkan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di